Assalamualaikum, maaf mau bertanya, apakah takut pada kuntilanak, pocong dan kawan-kawannya adalah termasuk syirik? Siapa yang pernah mengalami? Takut pada hantu sejenis kuntilanak, pocong dan kawan-kawannya, apakah termasuk syirik? Saya pribadi pernah mengalami 2 kali. Pernah mengalami 2 kali itu. Secara sadar dengan mata ya dengan mata kepala saya tidak mengalami. Ternyata memang hal seperti itu juga ada. Barang-barang gaib itu juga ada. Tapi ingat, jangan masuk di dimensinya. Kalau masih di dimensinya itu mantan bahaya. Artinya bahaya itu apa? Saya pernah mengalami hal seperti ini. Jadi saya ceritakan lah, nanti panjang-panjang. Takut pada hantu, kuntilanak dan lain sebagainya, apakah itu termasuk syirik? Karena takut sih, dia lebih takut ini daripada takut sama Allah misalnya. Mau kencing saja tidak berani, kan aneh. Kenapa takut? Ada apa sih? Itu ada pohon besar. Lah mengapa pohon ditakuti ya? Ada beberapa penjabaran di sini. Kalau takutnya itu takut yang semacam tabiah. Kalau tabiat dalam bahasanya itu dari sononya memang penakut, tabiat. Maka takut seperti ini tidak dihukumi tadi syirik. Memang takut, bawaannya takut. Ada suara burung dikit, gemeter, tidak mau keluar rumah, takut. Apalagi sampai dia kelihatan di depan mata, pingsan mungkin ya. Dia takut sama hal seperti itu. Ketika memang ini tabiatnya, memang orangnya cereh takut, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi kalau takutnya ini berdasarkan takut karena memuliakan, ataupun takut karena bahasanya itu mengagungkan, ini yang tidak diperbolehkan, syirik. Contohnya gini, kita lewat di sebuah jalan misal, tidak ada apa sampai amit sewu mbah, ini mau numpang lewat ya mbah, jangan diapa-apakan ya mbah. Pernah enggak seperti ini? Yang dikhawatirkan, takut seperti ini dapat menyebabkan kesyirikan, karena dia takutnya itu bukan tabiatnya, tapi justru takutnya itu karena memuliakan makhluk seperti ini. Kok ada jin, kok semakin kita takuti semakin sombong dia. Sejatinya itu makhluk seperti itu dengan manusia tidak ada apa-apanya, cuman kitanya maksudnya itu. Semakin kita takut, semakin dia menjajah. Gitu. Ya, tapi yang namanya orang sih ya beda-beda ya. Ada suara apa sidik tidak mau keluar ya. Jadi bisa membedakan ya antara takut yang tabiat sama takut yang pengagungan ya. Bisa membedakan ya ini. Kalau takut tabiat tidak masalah mbak. Aku yakin kalian jenengan mungkin penakut ya mungkin gitu. Jadi tidak masalah. Lumrah manusia ada yang mempunyai sifat yang ya tadi penakut, ada yang biasa saja dan lain sebagainya. Ini banyak keterangannya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, jelaskan banyak. Ini tabiat-tabiat seperti ini banyak. Jadi yang penting takut kita tidak takut pengagungan terhadap makhluk tersebut, tapi memang benar-benar tabiatnya. Tapi kalau kita takutnya kok kita nanti dicelakain, kok nanti kita akan misal dibawa, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi hanya takut yang namanya manusia gelap kan takut. Yang namanya manusia tiba-tiba di depannya ada hal seperti itu kan mungkin takut ya. Lumrah tidak masalah. Lari ya. Maka Rasul mengatakan, apabila dirimu dalam hatimu kok ada sebuah rasa takut di sebuah tempat maupun keadaan, maka bacalah ini. Insya Allah ketika ada makhluk-makhluk seperti itu yang negatif, auranya akan hilang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setiap kita berada di tempat yang agak
yang kurang kita senangi dan lain sebagainya, bacalah ini. Fa insyaallah aman, maksudnya itu. Ya Mbak ya, hafal ya saya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.